Halo, selamat malam. Kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kebangsentralan. Sebelum kami masuk topik, mungkin ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri ada Junika Dampitupulu dan ada teman saya Dona Ului, Serli Teresia Pernanda, Marpendison, dan Hana Pisyang. Materi pertama yaitu filosofi ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. Menurut para ahli, definisi ekonomi syariah yaitu yang pertama, menurut M.A. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, Muhammad Amin Sumah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Meskipun demikian, syariah tidak serta-merta ditunjukkan kepada orang-orang muslim, karena Islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non-muslim. Adapun filsafat hukum dalam ekonomi syariah, ada 3 asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah. Yang pertama, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan oleh kepentingan manusia dan kehidupannya. Yang terakhir yaitu beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi syariah. Layaknya sebuah bangunan, suatu sistem ekonomi juga harus memiliki pondasi atau tiang yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Maka dari itu berikut merupakan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Di antaranya yang pertama yaitu tidak melakukan penimbunan atau iktikar. Yang kedua, tidak melakukan monopoli rent. Dan yang terakhir yaitu menghindari jual beli yang diharamkan. Manfaat ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah yaitu yang pertama, mewujudkan integrasi seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-tengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat muslim. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah. Berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat, sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Materi selanjutnya yaitu filosofi keuangan syariah. Adapun definisi dari pengertian keuangan syariah yaitu salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkan. Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dana. Prinsip pengolahan keuangan syariah. Adapun pengolahan keuangan berbasis syariat harus berpegang teguh pada prinsip yaitu yang pertama, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hadits Nabi Muhammad. Yang ketiga, terbebas dari bunga atau riba. Yang keempat, menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing antara bank dengan nasabah. Yang kelima,
sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariah Islam. Dan yang terakhir, investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Selanjutnya mengenai produk keuangan syariah. Berikut ini beberapa produk keuangan syariah. Yang pertama, asuransi syariah. Yang kedua, surat berharga syariah. Yang ketiga, saham syariah. Yang keempat, deposito syariah. Dan yang terakhir, ada pembiayaan syariah. Dona Uloy dengan NPM 2040402108. Di sini saya akan membahas tentang konsep moneter ekonomi. Ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian dari suatu negara. Secara umum, ekonomi diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengaruh produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Ekonomi mencakup atau mempelajari beberapa hal, diantaranya yaitu poin pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Tujuan moneter ekonomi syariah itu ialah kesempatan kerja. Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, maka makin besar dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang terjadi pengangguran. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter syariah di Indonesia. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi ini yang lebih baik adalah meningkatkan output, keseimbangan, dan terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi. Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kerja masyarakat. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Tiga instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga, fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam pada bank sentral. Yang ketiga, rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Di luar dari ketiga instrumen tersebut, pemerintah dapat melakukan himbauan moral, yaitu bank sentral dapat menggunakan himbauan moral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak kepada kepentingan publik. Kebijakan moneter syariah.
Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter syariah tidak berbeda dengan tujuan kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang atau dalam kurung baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan, ketulusan, dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian syariah adalah stok uang sasaran haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan, melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Pelaksanaan kebijakan moneter yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali money supply untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai. Sasaran dan strategi kebijakan moneter dalam syariah. Di bidang moneter, strategi kebijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan pada kestabilan harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dengan tetap memberikan ruang gerak pada pemulihan ekonomi jika inflasi bergerak pada arah yang kondusif. Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia adalah untuk mengendalikan laju inflasi dan membantu kestabilan nilai tukar karena stabilitas harga merupakan persyarat bagi pemulihan dan kelancaran roda perekonomian. Dalam kondisi demikian, salah satu alternatif yang dilakukan adalah menargetkan secara langsung kepada sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu inflasi atau yang sering disebut sebagai inflation targeting. Inflation targeting adalah sebuah kerangka kebijakan yang dicirikan paling tidak oleh 3 hal, yaitu kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target inflasi yang diumumkan secara efektif kepada publik. Kebijakan moneter dilakukan dengan merespon perkembangan inflasi ke depan dan kebijakan moneter dilakukan secara transparan dengan akuntabilitas yang terukur. Fokus kebijakan moneter syariah lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana ini menjadi inti ekonomi syariah pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Menurut Umar Safra, mekanisme kebijakan moneter sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu pertama, target pertumbuhan M dan MO. Yang kedua, public share of demand deposit atau uang giral. Yang ketiga, statutory reverse requirement atau cadangan wajib minimum. Yang keempat, credit challenge atau pembatasan kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Yang keenam, teknik yang lain. Sistem keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah. Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggaraan keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Perkembangan keuangan syariah. Awal mula keuangan syariah di dunia ditandai dengan munculnya Mid Grammar Saving Bank, Eggpan pada tahun 1963. Meskipun tidak memiliki akhiran kata syariah atau Islam, Mid Grammar Saving Bank didirikan dan berjalan sesuai aturan syariah yang diperuntukkan sebagai bank tabungan bagi petani. Namun, di tahun 1967, Mid Grammar Saving Bank berhenti beroperasi. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi bank syariah pertama yang didirikan dan menjadi tonggak sejarah awal mulai berkembangnya ekonomi di Indonesia. Selain perbankan Islam, banyak juga didirikan lembaga-lembaga yang menaungi transaksi ekonomi syariah seperti Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution
atau AAOEFE di Bahrain, Islamic Interbank Money Market IMM di Malaysia, dan Islamic Financial Serving Board di Malaysia. Sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Menurut Wiroso 2009, 3 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuangan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Keunggulan sistem syariah sebagai alat pengentasan kemiskinan. Keunggulan sistem keuangan syariah yang kita kenal sekarang ini adalah sistem yang tidak menggunakan bunga. Filosofi sistem keuangan syariah adalah bebas bunga, larangan riba, tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenalkan pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini karena hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil. LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi, serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Di Indonesia, LKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan, usaha, dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembayaran dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediari yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan atau profit motif, tetapi mempunyai tujuan lain, yakni tujuan sosial atau social motif, yang kegiatannya lebih bersifat community development. GDE Kajeng Baskara 2013. Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS, kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembayaran bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada
fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah. LKM sebelum beroperasi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk badan hukumnya bisa berbentuk koperasi dan perseroan. Kegiatan usaha LKM bisa meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembayaran usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM yang akan beroperasi harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha dan OJK semenjak diberlakukannya UU LKM pada tanggal 8 Januari 2015. Adapun bagi LKM yang selama ini telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro wajib memperoleh izin usaha dengan pengukuhan sebagai LKM oleh OJK selambat-lambatnya 8 Januari 2016. Tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro saat ini, berdasarkan data OJK per 31 Januari 2017, terdapat 138 lembaga keuangan mikro yang telah terdapat di OJK. LKMS dalam menjalankan usahanya berada dalam satu wilayah di sekeluruhan kecamatan atau kabupaten atau kota. Jika LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten kota, maka ia wajib merubah bentuknya menjadi bank dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM, baik yang berbadan hukum, koperasi, dan perseroan terbatas, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Malwa Tamwil atau BMT, atau Koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Lembaga tersebut di atas pada umumnya berbadan hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 per MKUM 10/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembayaran koperasi, berihal perizinan, pendirian, pengawasan, dan pembinaan kepada koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan penjelasan di atas. Dapat dipahami bahwa BMT KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum, koperasi di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.